Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bahagia sekali saya Rida Marianti hadir menjumpai Anda dalam podcast persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa sekali, saya bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Ada Pak Tri Saktiana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Tri, sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia, tentrem, ayam, rezekinya oke. Amin, luar biasa Pak Tri. Berikutnya ada Pak Amir Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY. Pak Amir selalu menggebu-gebu? Enggak, biasa-biasa. Oh. Gimana sehat, Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Yeah. Dan berikutnya ada juga Pak Petra Sawacana, Ketua Umum Indonesian Speleology Society. Pak Petrasa, selamat. Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Siap berbagi informasi, kali ini paling banyak informasinya. Iya, insya Allah bisa berbagi informasi. Iya, terima kasih sudah hadir di perbincangan kita. Kalau ada Pak Tri Saktiana, kita nggak lagi ngomongin kemiskinan sebenarnya. Tapi ada sedikit terkait JJLS. JJLS-nya kenapa? Kita tahu bahwa DIY ini JJLS menjadi salah satu infrastruktur yang pendukung utama begitu ya untuk wilayah selatan untuk bisa mengatasi ketimpangan wilayah dan juga kemiskinan di sana. Tetapi di kawasan selatan ini juga ada kawasan Kars yang juga menjadi kawasan penting di daerah istimewa Yogyakarta. Ini juga kawasan Kars Gunung Sewu ini juga memerlukan perlindungan juga. Nah, seperti apa? Kita akan berbincang lebih jauh dengan ketiga narasumber kita. Ke Pak Tri dulu. Pak Tri, mungkin secara umum terkait pengembangan dan JJLS di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini seperti apa sebenarnya? Ya, sebelum ke JJLS kami ingin cerita tentang bumi dulu. Oh, ya. Bumi dulu, Mah. Jadi bumi ini kan terbentuknya secara geologi kan mungkin ribuan juta tahun yang lalu. Iya. Kemudian ada manusia, kalau Pak Amir menyebut manusia pertama itu Kanjeng Nabi Adam. Itu kira-kira baru 500.000 tahun yang lalu. Baru 500.000 tahun yang lalu. Nah, terbentuknya Kars di Gunung Sewu itu minimal 750.000 tahun yang lalu. Jauh sebelumnya, Mas. Jauh sebelum Adam ada. Ya. Jadi memang alam itu lebih tua dibanding manusia. Dan prosesnya, proses umur geologi itu tidak seperti umur biologi. Jadi memang jutaan tahun terbentuk seperti itu. Yeah. Dan tentu keberadaan manusia, keberadaan Nabi Adam, sampai anak putu Adam, sampai Pak Amir, saya, Mas Petra, panjenengan, itu ya bagaimana merawat alam. Pak Amir orang Cina itu punya pepatah gini Pak Amir, kalau kita hanya punya palu, hammer ya, maka semua benda terlihat seperti paku. Kalau kita hanya punya palu alatnya, tapi kalau kita punya palu, punya gergaji, punya obeng, punya kunci, punya tang, beda-beda nanti orang kayak paku kabeh itu ya. Tapi kalau kita punya palu, semua benda terlihat seperti paku. Ini artinya apa? Kalau kita hanya melihat dari sisi kacamata keahlian kita saja, misalnya ekonomi, pengennya kan yo bisnis, yo punyanya palu ekonomi, dipukul seperti paku ekonomi gitu kan ya. Sementara orang akademisi kajian. DPR poker. Tiket ya Mas. Iya. Kayak gitu. Gak apa-apa, biar aja. Kan itu bagian dari bagian dari pembelaan kepada masyarakat. Termasuk pula yang seneng gua. Gua terus. Nah, kita harus dialogkan bagaimana kita punya gergaji, punya kunci, punya obeng, punya tang, seperti itu sehingga ramuannya itu benar-benar menjadi memayu hayuning bawono yang dihayukan, diselamatkan, yang dipercantik bukan hanya paku saja, tapi ada sekrup, ada engsel dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Itu sikap pemerintah seperti itu. Iya, jadi intinya ketimpangan wilayah, ketimpangan ekonomi juga harus diatasi, tetapi kemudian tidak hanya digenjot dari sektor ekonominya aja, tetapi sektor lingkungannya juga harus diperhatikan, terutama tadi terkait perlindungan terhadap gua-gua Kars yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, terkait JJLS dan juga
kebijakan pelindungan pengelolaan ekosistem gua pada JJLS daerah Yogyakarta ini juga keloknya sampai 23 gitu ya Pak Adria, yang luar biasa. Nah, ke Mas Petra dulu. Mas Petra, untuk KARS di DIY ini sendiri sebenarnya seperti apa? Mungkin yang di jalur JJLS ini kondisinya seperti apa dan kenapa sih harus sampai benar-benar dilindungi selain penjelasan Pak Trisaktiana yang memang sudah ada sebelum Adam tadi? Ya, terima kasih. Tadi sudah cukup dijelaskan bahwa secara geologi itu terbentuk dari ribuan juta tahun yang lalu gitu ya. KARS itu sendiri sebenarnya itu satu fenomena yang unik gitu ya. Kebetulan Jogja itu punya gitu KARS Gunung Sewu gitu ya. Nah, kawasan KARS itu punya dua keunikan. Pertama, exokars dan endokars. Jadi kawasan KARS itu memang terbentuk karena proses alamiah pelarutan dari batu gamping yang terlarutkan oleh air. Nah, di wilayah kita tropis ini kan cukup curah hujannya. Nah, kawasan KARS di Gunung Sewu ini ada dua bentukan exokars yang paling baik di dunia bahkan gitu ya, hampir sama dengan di Cina gitu ya. Itu di Wonosari itu ada, kalau kita lihat Bukit Kerucut gitu ya. Kemudian ada Dolena, cekungan-cekungan yang kecil sampai yang besar gitu ya. Terus ada penghubung antara permukaan dan bawah permukaan, itu biasanya ditunjukkan dengan gua-gua kecil atau ponor gitu ya. Kemudian di dalamnya itu menyimpan, jadi proses pelarutan air itu membawa air ke dalam permukaan dan membentuk satu sistem sungai bawah tanah, sistem perguaan. Nah, itu kenapa Jogja itu sebenarnya kalau dari data terakhir gitu ya, sudah 770 gua yang terdata. Saya mungkin baru masuki sekitar 60-an gua gitu ya selama saya berkecimpung di KARS Gunung Sewu, dalam berkecimpung di urusan speleologi gitu ya. Nah, sebenarnya yang menarik sekarang ini trennya berubah di dunia gitu ya. Karena KARS itu kebetulan saya waktu tahun 2005, 2000 sampai 2010 itu terlibat aktif yang proyek Bribin dengan Jerman gitu ya. Waktu itu Prof. Nitzman gitu ya dari Jerman, dari Karlsruhe University datang. Nah, kebetulan kami yang menjadi pendamping speleologinya, saya dulu di Jogja itu di Asintia Kunyata Speleological Club sebelum saya menjabat di ISS ini. Nah, di Indonesia itu ada klub speleologi tertua dari tahun 80-an berdiri gitu ya, tahun 84 gitu. Itu namanya Asintia Kunyata Speleological Club. Nah, di situ kita banyak mahasiswa zaman dulu ya, sampai sekarang itu banyak mahasiswa yang kita belajar masuk gua sampai lebih dari, kalau yang saya sendiri rasakan itu lebih 50 sampai 60 gua yang sudah dimasukin gitu di kawasan KARS Gunung Sewu. Artinya sebenarnya trennya itu sekarang berubah gitu karena Cina itu melihat potensi cadangan air dunia itu ada di kawasan KARS Cina. Nah, di Indonesia ini memang talik ulur ya antara kebijakan perlindungan dan pemanfaatan. Tapi ketika di luar sana kawasan KARS-nya itu benar-benar menjadi sentral bagi perlindungan gitu, sehingga nilai-nilai manfaat lain yang diangkat gitu, seperti konteks karbon gitu ya, konteks. Nah, ini konteks wisata gitu tadi ya. Nah, ini yang mesti harus dipadukan sehingga kawasan KARS itu dilihat bukan sebagai objek yang eksploitasi, tapi bagaimana objek yang bisa memberi kehidupan di masa yang akan datang ya, menjadi pilar dari karena kalau di beberapa wilayah itu kawasan KARS itu adalah benteng terakhir sumber daya alam yang harus dijaga. Ya, jadi memang keberadaannya sangat penting gitu ya Mas ya. Jadi tidak boleh sampai kemudian dieksploitasi aja, tetapi juga harus bagaimana dijaga keberlanjutannya. Pak Tri, sebelum ke Pak Amir, ini kemudian tadi kan sudah menjelaskan banyak ya bahwa memang ada kepedulian dan juga tetap akan menjaga kawasan KARS ketika membangun JJLS untuk meningkatkan ekonomi warga. Gambaran realnya terhadap perlindungan kawasan KARS yang dilakukan Pemda DIY ini gambarannya seperti apa misalnya? Tentu kami dengan UPD terkait termasuk dari Biro PIWP ini memerlukan data dan informasi, sehingga kami gandeng
Mas Petra dan kawan-kawan untuk membantu kami mengidentifikasi titik-titik mana yang merupakan gua-gua yang perlu kita lestarikan. Kemudian ketika sudah ada infrastruktur, ternyata baru di titik itu kita temukan setelah ada gua, ya treatmentnya seperti apa. Misalnya nanti barangkali ada ketentuan pengalian jalur, misalnya, tapi kan itu mahal, Mas. Mungkin yang agak murah ketika lewat situ ada ketentuan batasan tonase gitu ya, tonase. Ben truk gede itu nggak boleh lewat di situ, yang tonasenya tinggi-tinggi nggak boleh lewat di situ, yang berat-berat nggak boleh lewat di situ. Yang besar tapi enteng nggak apa-apa, Pak. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh truknya kecil tapi muatannya lebih baik ketoknya tronton besar. Pak tadi itu kecil tapi berat ini. Karena banyak lagu itu. Nah, kita identifikasi lah di titik-titik tertentu, barangkali sudah ada puluhan atau mungkin ratusan ya gua-gua yang di dekat jalur lintas selatan. Terus nanti kita aturlah dengan ketentuan tonase, pembatasan kecepatan, seperti itu. Yang jelas perlu ada keseimbangan antara keinginan kita untuk memajukan wilayah dengan menjaga lingkungannya seperti itu. Iya, jadi sudah ada mitigasi gitu ya Pak ya di kawasan yang dibangun di JLS ini. Nah dari Pak Amir, Pak, dari Komisi C mungkin ada pengawasan terkait penyelenggaraan perlindungan terhadap kawasan khas di pembangunan JLS. Sudah dijelaskan Pak Ustadz tadi, mulai dari Nabi Adam sampai pengawasan, jadi sudah selesai nih. Ya, Pak. Kalau dari Pak Amir mungkin sudah melihat ada yang kurang gitu Pak. Ya, Jogja itu istimewa ya Mbak ya. Kalau beliau tadi Pak Kiai tadi ngendiko, keraton itu kan timurnya ada 2 sungai ya. Sungai apa tadi? Oh bukan, sungai Code sama Winongo. Baratnya juga ada 2 sungai itu. Sungai Bedok sama sungai Winongo. Itu ada 2 filosofi itu sungai, mengapa sungai. Nanti biar beliau yang ceritakan. Itu sudah sudah diteliti oleh Prof Samuel ya, berkaitan dengan kondisi Yogyakarta. Artinya apa? Yogyakarta itu istimewa. Antara keseimbangan, Pak tadi mengatakan at-tawazun, keseimbangan tadi beli itu Pak Ustadz ini, itu harus seimbang, merawatnya harus begitu. Nah ini sudah diberikan contoh oleh para pendahulu kita, para leluhur kita itu. Nah di DIY ini kaitan dengan perlindungan daerah KADS itu ada pertanyaan yang memang teman-teman itu sejak awal. Ini kan daerah yang dilindungi mulai dari perda dan sebagainya, undang-undang. Tapi kan ada proyek yang sangat penting, yaitu proyek strategis nasional. Ya Mas ya. Maka ditabrak saja gunung-gunung itu, berarti pernah kita ingatkan. Pernah nggak ini di geolistrik, kalau dalamnya ada gua dan sebagainya. Ternyata kan ada ditemukan itu. Dan ini satu gua yang ditemukan menjadi peringatan bagi kita semuanya. Saya yakin suatu saat mesti akan ditemukan seperti itu. Jangan sampai nanti JJLS itu ambles gitu loh. Tahu ambles? Tahu. Menghilang itu. Menghilang itu berarti rusak amblong. Kalau beliau masih jadi ini Pak tadi kan serba bisa nih, Bupati pernah itu. Jadi Bupati saya Pak, Bupati saya. Gimana, Kulon Progo? Nah iya, ini badainya masih Kulon Progo kasih tuh ya. Bantul juga pernah ya Pak? Pernah lah, kurang piye toh, nggak pernah kampanye tapi jadi bupati ya. Ini orang-orang namanya Tri 3, Sakti udah Sakti ini lebih dari 3 itu. Gitu loh. Nah artinya apa? Sampai mana tadi? Lali, oh, nah, artinya kan perlu ada keseimbangan tadi, penyeimbang kaitan dengan proyek-proyek strategi nasional itu. Saya tahun 85 beliau Mas apa itu? Petra. Mas Petra. Saya masuk di Gua Cerme pertama. Iya. Gua Cerme itu 85 saya masuk ya. Masih ada orang yang asik bertapa, saya tanya dengan juru kunci, itu berapa lama itu? Baru 1 bulan, itu berapa? Itu lama banget, jadi masih ada ular dan sebagainya. Sekarang ular sudah hilang semuanya. Perlu ada keseimbangan, itu yang penting. Termasuk pengawasan kita, kaitan dengan JJLS yang kelok
18 menjadi 23 itu, sekarang ini Pak Tri, Pak Kaji, ada masalah sosial yang muncul di masyarakat. Monyet-monyet itu tidak hanya sampai kemana-mana ya, jangan sampai ke Malioboro itu, nanti rasis itu. Ini kan bahkan di daerah Panggang, daerah Imogiri, daerah Delingo, ini kera-kera yang ekor panjang itu sudah sampai di kampung-kampung. Karena apa? Habitatnya kan bukan dirusak ya. Ini diganggu ya, tidak ya? Berubah lah. Wajahnya dulu wajah hutan, sekarang wajah aspal gitu. Nah, mereka sudah masuk di kampung-kampung, artinya ini kan perlu ada penanganan. Satu, kaitan dengan penanganan ekor panjang itu mau dikapake, harus ada keseimbangan, tawazun tadi. Nanti makannya itu kan sudah pada makan tumbuh-tumbuhan yang ada di milik warga, ketela, jagung dan sebagainya. Berarti produktivitas masyarakat terganggu. Bahkan kemarin kami dapat laporan Pak Haji, saya lebih enak Pak Haji ini baru belum dapat oleh-oleh dari beliau. Tagih mas setahun. Artinya apa? Sampai pada proses rewangan manten itu ada yang ngambil makanan-makanan ini. Kan perlu ada konservasi, apa namanya, konservasi ya? Nah, kaitan dengan penanganan ekor panjang itu. Nah, caranya bagaimana? Perlu optimalisasi kaitan dengan tanah-tanah yang kita miliki. Nah, misalnya ada nggak lokasi yang bisa kita jadikan tempat wisata bagi pendatang baru di Jogja, kaitan dengan satwa, misalnya kera panjang dan sebagainya, dijadikan satu wilayah atau seperti apa, saya kira perlu kita diskusikan. Ini masyarakat sudah terganggu banyak, mulai dari aktivitas pertanian dan sebagainya. Begitu, Mbak? Yes, oke. Pak Tri, dari mitigasi sosialnya sudah ada juga. Kalau tadi kan mitigasi secara dari alam goa-goanya ya, bahwa nanti mungkin akan jalannya dibatasi atau bagaimana. Nah, kalau yang dari disampaikan Pak Amir tadi, untuk mitigasi sosial masyarakat yang terdampak sekitarnya? Ya, keberadaan sebuah infrastruktur fisik yang kemudian akan menjadi lalu lintas, kemudian ada interaksi antar manusia yang berbeda, berbeda budaya suasana dan sebagainya, tentu akan merubah, lambat laun akan merubah. Itu saling menyesuaikan antara sosial masyarakat sebelum dan sesudah ada infrastruktur tersebut. Dan tentu ini perlu ada semacam treatment supaya tidak terjadi semacam gagap kultural, seperti itu pasti. Nah, yang kera-kera tadi kan ya bukan manusia ya, gagap ini. Kaget deh. Karena belum pernah bintek, tak? Iya, jadi agak repot juga ini. Belum disosialisasi sebelumnya. Kami pernah dulu sebelum ada jalur DJLS tahun 90 atau awal 2000 itu sudah juga karena sesuatu hal tertentu jumlah kera itu meningkat pesat, saya nggak tahu sebabnya apa. Sehingga Noso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai mengundang pakar perkeraan. Bukan dari akademisi, malah dari Baduy Dalam. Bagaimana cara mengendalikan monyet tadi. Ya, dengan ritual tertentu, Pak Amir percaya orang ya gitu. Saya mengundang itu dan kemudian dipindahkan ke daerah yang lain. Pindah berapa ekor? Oh iya. Enggak, saya itu naik motor ya di jembatan Dodokan itu malam, Dodokan ya itu ya perbatasan. Ke sana saya itu jam 12 malam. Kok ada banyak motor yang berhenti waktu itu ya, tahun lupa saya. Itu ternyata monyet aja ada gengnya tuh, apalagi kita gitu ya, maksudnya itu lewat banyak sekali. Jadi sampai orang itu nggak ketahuan. Hitungan saya mungkin 1000 adalah itu. Banyak banget pindah ke hutan UGM itu. Nah, ini kan waktu itu ada apa ya, ini
terjadi opo, kepiye, ini kan perlu diantisipasi. Ini yang kecil aja, yang masalah monyet kan jadi masalah sampai saat ini. Iya, betul sekali. Dan memang harus dapat solusi juga biar masyarakatnya tidak semakin terdampak. Udah terdampak JJLS-nya, terdampak lagi diserang monyet kehabisan makanannya nanti. Ya, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Trisaktiana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Daerah Yogyakarta, Pak Amir Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, dan juga Mas Petra Sawacana, Ketua Umum Indonesian Speleology Society, terkait dengan kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem goa pada JJLS di DIY. Kita nanti akan mencari tahu lebih banyak lagi terkait goa-goa di kawasan Kars yang tempat lokasi JJLS ini seperti apa. Tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast persembahan Biro PIWP 2 Seda DIY, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda Daerah Yogyakarta, terkait dengan kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem goa pada JJLS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah pada dampaknya, tidak hanya kemudian bagaimana kondisi secara fisik goa-goa yang menjadi di kawasan Kars ini bisa terlindungi, tetapi kemudian juga ada muncul masalah ekosistem yang di sekitarnya ternyata juga terdampak dan bisa juga berdampak pada manusia. Nah, Mas Petra, ini tadi hubungannya dengan kawasan Kars yang selama ini mungkin banyak dimanfaatkan dari makhluk hidup, tidak hanya manusia. Ini sendiri kemudian dengan banyaknya monyet ekor panjang tadi seperti apa sebenarnya? Ya, tadi ini pasca pembukaan jalan gitu ya, makanya kalau di dalam konteks ini kami di dunia speleologi itu sebenarnya kan ilmu yang mempelajari gua dan lingkungan sekitarnya. Jadi ada hubungan antara, nah, pusat dari kawasan Kars itu adalah pembentukan sistem sungai bawah tanah atau sistem perguaan. Nah, di situ ada interaksi antara ekosistem, di situ ada makhluk hidup gitu ya, tumbuhan, kemudian binatang-binatang yang ada di dalam gua dengan penciri khususnya, terus kelelawar gitu juga. Nah, kaitannya dengan monyet ekor panjang ini, memang kan trennya itu bukan hanya di ini, Pak ya, bukan hanya di Gunung Kidul, karena saya beberapa kasus di Kalimantan, di ini, ketika eksploitasi itu dilakukan gitu, karena memang ruang hidupnya yang diganggu, sehingga dia menyebar gitu ya. Nah, kalau bicara speleologi sendiri, sebenarnya proses panjang di Gunung Sewu itu kan kalau tidak salah ini luasannya 75.000 hektar ya. 69 kawasannya persen itu ada di Gunung Kidul gitu. Dari Pacitan, kemudian Wonogiri gitu. Nah, sebenarnya penelitian tentang speleologi itu udah cukup lama di Jogja. Dulu kerajaan Inggris itu bekerja sama dengan pemerintah DIY tahun 84. Oh, sudah lama juga sebenarnya. Itu dari BCRA, British Research Association dari Inggris. Itu memang lembaga yang khusus bekerja di isu speleologi, Kars gitu ya. Nah, datang diminta oleh pemerintah DIY waktu itu untuk memetakan semua gua yang ada di ini. Kalau tidak salah dulu awalnya itu sekitar 300-an sampai 400-an gua gitu. Tapi sekarang sudah menjadi 770 yang terdata. Itu masih ada gua-gua yang belum didata lagi gitu ya. Makanya Gunung Sewu itu menjadi ikon sebenarnya, bukan hanya di Jogja tapi di seluruh dunia, karena ada keunikan sendiri kawasan Kars Gunung Sewu. Selain di wilayah, kalau di seluruh Indonesia itu ada 150.000 kawasan Kars. Kemudian di Jogja itu tadi yang sudah ditetapkan 75.000 sebagai kawasan bentang alam Kars. Nah, ini sebenarnya
konteks ekosistem ini sangat terpengaruh dengan konteks kawasan Kars itu sendiri. Ketika kawasan sistem epikarsnya terganggu, atau karena kan kalau di dalam kawasan Kars itu bagian atas itu justru bagian penyimpan dan penyerap airnya yang membentuk dia menjadi gua. Jadi saya itu masuk gua paling dalam itu bisa sampai 200-300 meter kalau di wilayah selatan ya. Tapi kalau yang single pit itu 90 meter di Jomblang di ini. Kalau di selatan itu sampai berundak-undak itu. Bisa sampai satu pitnya ada yang 100 meter, ada yang 20 meter, ada yang 60 meter. Mas, saya potong Mas. Kalau tumbuhan yang ada di atas itu kan bisa menampung air. Ya. Kira-kira nanti menurut penelitian panjenengan bisa mempengaruhi dalam guanya tadi enggak? Nah, jadi kalau temuan beberapa wilayah gua itu ada sebenarnya ini kaitannya dengan di jalan di JJLS ya. Iya. Gua-gua ini ada yang terbentuk karena dia subsidence atau runtuhan gitu ya. Nah, kita sering lihat di Instagram gitu ya, ada jalan yang tiba-tiba ambrol. Nah, itu saya meyakini bahwa itu pasti kawasan Kars gitu. Nah, itu di salah satu wilayah di Pacitan di Gunung Sewu itu Gua Ombo gitu ya. Itu pernah ada penelitian, memang itu tumbuhan yang hidup jutaan tahun atau ribuan tahun yang lalu gitu ya. Artinya sebenarnya potensi dia untuk ambles itu cukup besar gitu kan, hutannya berbeda dengan hutan di sekitarnya. Tapi kalau kaitannya dengan tadi itu memang selain Kars itu menyimpan air, tumbuhan itu kan jeda untuk dia menyerapkan air gitu ya, sehingga sebagai penopang. Agak berbeda dengan konteks kasusnya kalau di geologi itu kan wilayah-wilayah longsor tinggi itu kan wilayah-wilayah yang batuannya memang plastis gitu ya, atau yang mudah lapuk gitu ya. Nah, sementara di Kars itu sendiri itu kan batuannya keras. Jadi memang tumbuhan-tumbuhan khusus yang bisa tumbuh lama di sana gitu. Sementara sekarang sudah dikepras gitu ya. Nah, makanya tadi kaitannya dengan selain monyet tadi perlu diidentifikasi nih mana gua-gua, karena kan saling terhubung, ada sekitar 130 gua atau 300 gua gitu ya yang kalau ditelusuri sampai ke ini yang ada di sekitarnya JJLS gitu. Kebetulan yang kemarin gua stalaktit stalagmit karena itu gua baru jadi tidak ada namanya, diberi nama stalaktit stalagmit, itu langsung di atasnya gitu ya. Sehingga kita perlu ngecek juga gua-gua yang di sekitar itu apakah dia berhubungan langsung lorongnya. Nah, itu yang perlu dilihat. Jangan sampai nanti ketika beban yang tadi tidak dibatasi kemudian tiba-tiba ambles. Karena banyak kasus-kasus seperti itu memang. Mas, saya kan butuh belajar juga ini. Kira-kira dalam hal pengawasan seperti ini untuk ngecek gua-gua yang di bawah JJLS kira-kira berapa lama atau seperlunya atau ketika ada kejadian baru kita cek. Nah, gitu loh Mas itu. Nah, ini kan perlu kaitan dengan kebijakan beliau juga ini. Gitu loh. Nah, itu yang saya amati sebenarnya dalam proses perencanaan JJLS ini itu tidak melibatkan speleologi. Nah, itu yang saya bilang. Berarti speleologi belum ada termasuk di geolistriknya juga tidak ada. Benar. Jadi pernah saya sampaikan itu. Ketika di geolistrik itu, ini agak berbeda dengan kawasan Kars. Jadi kami waktu dengan Bribin dulu ya, mencari titik, ini titik bor dari satu titik ke titik atas dengan bawah supaya ketemu gitu ya. Itu semua dikerahkan metodologi, termasuk metode geolistrik. Nah, karena tipikal kawasan Kars itu berbeda, bisa jadi ternyata yang ditemukan air itu dia bukan air utamanya gitu. Nah, itu yang banyak. Jadi memang butuh kita masuk gua di sekitar sana, mana yang langsung terhubung gitu. Saya ingat dulu tahun 2009 waktu Bribin, jadi ketika Bribin banjir gitu ya, disinyalir ini air masuk dari wilayah-wilayah. Nah, jadi satu wilayah di Semarang itu diinformasikan ini ada dulu gua yang ditutup. Nah, jadi kami buka bareng-bareng gitu. Mungkin nih gua ini kalau kita telusuri kita bisa masuk ke lorong yang kita prediksi gitu ya.
ternyata setelah kita masukin ini terus cari lagi gitu. Jadi gua itu sifatnya dia tidak selalu terhubung gitu ya. Bisa dia di tingkatan yang berbeda terhubungnya gitu. Nah, itu yang perlu dilihat atau dikaji. Nah, maksud saya gini tadi, saya potong ya. Maksud saya gini, mengantisipasi saja, ini kan bagian dari antisipasi. Kalau nanti tidak ada secara waktu yang khusus, artinya berterus-menerus, kita kan daerah gempa. Nanti kalau ada pergeseran tanah dan sebagainya, apalagi tanah ini kan tanah baru ini, yang di aspal dan sebagainya. Kalau tonase, ya itu salah satu antisipasi. Ini sampai sekarang bagian tonase kan tidak dijaga setiap hari. Nah, itu saya kira nanti perlu ada pengawasan apa yang disampaikan beliau sangat penting itu. Jangan sampai nanti ada pergeseran, kan kita daerah gempa juga atau daerah Simbang kan daerah gempa juga itu. Saya kira perlu diantisipasi itu. Sepakat dengan Pak Amir bahwa menungso kudune jogo-jogo. Iya, betul. Mitigasi ya, walaupun tidak benar-benar semua aspek kita perhitungkan, tapi yang penting-penting tentu saja dalam batas minimal harus kita pertimbangkan supaya jangan sampai terjadi sesuatu bencana yang besar. Yang penting tadi seimbang tadi loh, Pak. Seperti itu. Sebenarnya sesuai dengan tema ini gitu ya, ada yang terlewat dalam konteks perlindungan. Jadi kalau dalam PP 26 yang sekarang jadi PP peraturan pemerintah terkait dengan RT RW itu masuk dalam kriteria kawasan lindung geologi. Itu besok episode yang kedua ini kan belum ini. Ya, jangan mendahului itu. Yang kaitannya dengan gua. Iya. Terpisah ini yang kaitannya dengan gua. Oh iya. Topiknya ini. Jadi sebenarnya ada kawasan bentang alam gua yang itu yang harus jadi objek perlindungan. Nah, sementara ini kan baru kawasan bentang alam kars. Nah, kalau di Jogja, Gunung Sewu, itu saya itu udah ekspedisi ke Sumba, ke Kalimantan, kemudian ke Aceh, ke Sumatera, beberapa wilayah. Titik gua yang terbanyak itu ada di Gunung Sewu. Gitu ya. Artinya sebenarnya ini bisa jadi satu model bagaimana kita membuat kebijakan perlindungan terhadap gua. Karena memang itu diatur dalam kawasan lindung geologi itu kan ada kawasan rawan bencana, kawasan bentang alam kars, dan kawasan bentang alam gua. Tapi ini yang tidak disentuh sama SDM karena memang tidak semua wilayah kars itu guanya sebanyak di Gunung Sewu. Ini untuk biaya ngecek-ngeceknya juga lumayan gitu, Mas? Kalau zaman saya dulu itu karena kami dulu basisnya pecinta lingkungan atau penelusur gua ya, kami tiap Sabtu Minggu itu biasanya patungan masuk gua gitu ya, patungan masuk gua karena memang kalau di Indonesia itu tidak ada sekolah speologi, jadi memang hobi dan di Jogja itu banyak potensinya. Kalau kita bisa bekerja sama dengan pecinta alam atau organisasi-organisasi yang bergerak di isu gua, Jogja itu cukup terkenal. Kiblatnya orang belajar tentang gua itu semuanya di Jogja gitu. Jadi itu kalau bicara biaya sebenarnya tidak ada ukurannya gitu ya. Iya benar. Itu tinggal dana perlu itu. Iya, Pak Tri, ini kan memang masih butuh nih ya Pak Tri untuk dicek-cek lagi di sekitarnya, karena kan memang kawasan yang sudah dikaji sebelumnya mungkin baru kawasan karsnya, sementara kawasan gua ini belum benar-benar terlindungi. Nanti biar diusulkan raperda bagi Komisi C gitu, Mbak. Pak Tri gimana? Karena teman-teman udah mulai meneliti khususnya yang di dekat JLS. Ternyata ada ratusan gua yang dari cuma ketebalannya itu yang belum kita itu perlu dimasukin. Kekuatannya itu juga belum harus dicek lagi kepadatan kepadatan batuannya seperti itu. Jadi memang mestinya dalam membangun wilayah itu harus kerjasama antar disiplin ilmu. Jangan cuma ilmu teknik sipil aja gitu, tapi ilmu geologi harus disertakan. Anak saya yang nomor 1 kan juga geologi. Ketika Jakarta banjir, dia mengatakan begini,
Nah, karena Jakarta yang mikir kan cuma teknik sipil, Pak. Kalau orang biologi, Nah, betul. Iya, selesai itu banjir itu. Karena dikasih bolongan gitu udah langsung masuk, nggak usah sampai ke laut gitu loh. Lebih ngirit gitu. Diskusi anak-anak muda sekarang ini, mengapa Jogja itu gempa 2006 ya? 2006. Banyak yang roboh rumahnya. Lah karena tidak ikut sama para nenek moyang kita. Dulu kan ada limasan joglo, nggak akan mungkin kerubuhan gitu loh maksudnya itu. Nah, termasuk gempa gua tadi kira-kira mau seperti apa gitu. Tapi sekali lagi, Iya. kalau kita hanya punya palu, semua terlihat seperti palu. Iya. Itu Pak. Jadi kita harus Seimbang. punya palu, punya kunci Inggris, Ada relawan semuanya. seperti Iya, masih Mas ada Mitra, iya. asisten, kalau nanti ada di masih ada apa kemiskinan beliau yang kita salahkan gitu. Tapi kalau sudah sejahtera benarkan anggota dewan itu masih itu. Jadi harus jelas. Iya, tapi memang ini ya Pak Tria, jadi mungkin baru penelitian awal Iya, gitu, dikenai titik-titiknya iya. gitu. Nah, mungkin akan ditindaklanjuti Betul, dengan iya. yang penelitian lebih detail, biar kemudian ketika dibangun ini benar-benar optimal fungsinya. Jangan Betul, sampai iya. udah banyak yang digelontorkan ternyata Mbak, kebijakan itu saya masih ingat banget. Pak Tri ini termasuk yang mendukung waktu masih di Bantul. Semua sepanjang pantai Parangtritis ke barat 17,5 kilo itu ditanami cemara udang. Dapat penghargaan dari Presiden Kalpataru, juara nasional. Tapi di situ ada masalah lo, ada gumuk pasir yang berapa? Nomor 2 di dunia hanya ada 2. Sekarang nggak boleh ditanami, patroi itu sama Pak Tri sama beliau nih. Nah ini kan juga kebijakan. Nah maksud saya nanti jangan sampai yang naik kelok 2-3 itu nanti ada patrok, tidak boleh lewat jalan sini karena jalannya ambles. Itu penting loh itu. Iya, betul. Nah itu maksud saya itu seperti itu. Gitu. Tapi ya tadi kata Pak Kiai tadi yang dari Adam sampai sekarang ini berarti kita harus mulai mengantisipasi, bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Moga-moga tidak ada apa-apa. Gitu Pak Tri ya. Iya. Jadi jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang ini ternyata besok ada masalah gitu ya Pak ya. Jadi mitigasinya harus seperti apa harus jelas. Tapi saya yakin pemerintah daerah bersama teman-teman OPD sudah mengantisipasi itu dan tidak bisa apa-apa karena ini proyek strategi nasional. Strategi nasional. Itu yang paling penting. Iya, baik. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Tri Saktiana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, dan juga Pak Amir Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi C DPR DIY, dan juga Mas Petra Sawacana, Ketua Umum Indonesian Speleology Society. Ini adalah pemerhati gua dan lingkungan, para ahli gitu ya, para ahli gua dan lingkungan terkait dengan kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem gua pada JJLS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di podcast persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem gua pada JJLS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Pak Tri Saktiana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Amir Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi C DPR DIY, dan juga Mas Petra Sawacana, Ketua Umum Indonesian Speleology Society. Pak Tri, terkait tadi kan masih banyak ya PR-nya, titik-titik gua di sekitar yang masih perlu diteliti lebih lanjut juga. Nah, untuk lebih melindungi lagi kawasan KARS ini, apalagi ada pembangunan JJLS, mungkin upaya yang dilakukan apa nih? Mungkin ada regulasi-regulasi baru? Seperti apa? Ya, tentu sebelum ada regulasi kita perlu ada kajian terlebih dahulu. Ya. Jadi syarat wajibnya sebuah regulasi harus ada yang namanya naskah akademik, yang intinya kajian-kajian itu. Kita siapkan, entah itu kawasan KARS, entah itu gua. Tapi yang jelas, entah KARS, entah gua dan sebagainya, itu seperti dua sisi mata uang. Sisi yang pertama itu adalah sisi konservasi. Sisi berikutnya ada sisi pemanfaatan demi peningkatan
ekonomi. Jadi dua sisi itu harus kita jaga betul. Hanya konservasi tanpa pemanfaatan, nanti manusia yang tidak sejahtera ini pasti merusak juga. Hanya sekedar sugih ning orang ngerti konservasi. Habis sugih mau sedilit. Akhirnya kan rusak juga alamnya seperti itu. Tidak sustain, sugih itu nggak sustain. Jadi kita siapkan, entah itu nanti regulasinya dalam wujud perda dari inisiatif dewan ataupun perda inisiatif eksekutif, monggo saja, ini ruangnya ruang yang sangat cair. Monggo dukungan Pak Amir kalau misalnya tahun 2026 ingin membuat perda inisiatif tentang gua dan ekosistem gua, kami sangat mendukung dari sisi eksekutif. Berbagi gimana peran Pak Amir? Seperti itu. Ada kemungkinan membuka regulasi untuk kemudian bisa lebih melindungi kars dan gua? Ya mungkin dan harus. Nanti kan masing-masing komisi punya hak inisiasi untuk membuat raperda inisiasi itu. Kalau nanti memungkinkan dan tadi sudah ada NA dan sebagainya kan lebih enak. Apalagi kita kan punya kewajiban untuk menjaga alam, Mbak. Ya, betul. Alam dijogo, diperbaiki, dirawat. Kan menjadi taman toh. Kita itu kan taman. Taman DIY ini dijaga, disirami, terus nanti tumbuh JJLS, nanti perlu ditanami bunga dan sebagainya, itu namanya taman. Taman DIY itu harus kita jaga semuanya. Nah, salah satu yang menjaga dengan perda. Tadi beliau sudah ngendiko kaitan dengan gua dan sebagainya, saya kira ini menjadi masukan bagi kami. Begitu. Tentu beliau sangat hafal, kulino ngepit, kulino lakunya beliau itu sudah laku Luar jiwa biasa, raganya itu mulai dari sudah tingkat jiwa beliau itu. Nah, gitu aja lah. Itu. Ya, semoga Pak Tri ini masih bisa segera untuk kemudian nanti mendukung adanya perda ini ya Pak. Jangan pensiun dulu lah Pak. Beliau masih lama, kalau bisa diperpanjang lah itu. Iya. Ya, Mas Petrasa, mungkin dari sisi regulasi yang dibutuhkan DIY agar kemudian kawasan kars itu bisa terlindungi, dari sisi speleologi mungkin butuh apa aja sih Mas? Untuk menjaga itu. Ternyata KBAK itu tidak cukup memberikan jaminan ya. Sebenarnya kalau saya kemarin kita melakukan kajian valuasi ekonomi, ini kita coba melihat perkembangan di luar tren. Saya mencontohkan satu kawasan kars Belize di Amerika Selatan gitu ya. Mereka itu sekarang result base-nya itu bisa mendapat $4 juta per tahun gitu ya. Dari konteks melindungi koral dan karsnya. Nah, konteksnya ini kembali ke wisata tadi gitu ya, peningkatan ekonomi. Dari hasil valuasi kita juga sebenarnya ketika itu dikelola oleh masyarakat, itu kan tidak ada ekspektasi untuk merubah bentang lahannya ya. Itu hasil valuasinya itu satu wilayah itu bisa sampai 2,8 miliar per tahun gitu. Pendapatannya. Untuk berarti dari kajian ekonomi itu ya? Iya, itu baru satu wilayah. Kalau di sepanjang wilayah pantai semuanya itu pendekatan berbasis komunitas itu dilakukan. Karena apa? Karena ketika mereka berusaha itu kan tidak pakai syarat ya. Mereka cukup masuk kelompok, kemudian hasil valuasi kita hitung gitu ya, 2,8 miliar minimal itu mereka dapat. Tapi ini bentuknya harus dikelola oleh masyarakat. Nah, ketika dikelola oleh industri gitu ya. Jadi kan kayak di beberapa wilayah satu paket terusan gitu ya. Tapi akses masyarakatnya jadi terbatas sebenarnya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kita mencoba untuk satu kawasan kars ini, Jogja itu salah satu yang dapat ini ya, RBP ya, result based payment dari karbon. Nah, potensi karbon kita itu 293 metrik ton tiap tahun. Tiap tahunnya ya. 293.000 metrik ton. Nah, kalau harga pasarnya kan sekarang 60.000 ya per metrik tonnya gitu. Dari kawasan kars, belum kawasan hutan gitu. Kalau Jogja gitu kemudian mau mengambil inisiatif untuk NDC gitu ya. Ini loh capaian kami dalam menyerap karbon dari kawasan kars kami yang kami jaga gitu ya. Itu di dalam kajian itu bisa sebenarnya di ini gitu ya, di klaim ke. Tapi jenengan sudah ada kajian itu? Iya, kajian valuasi jasa lingkungan. Ya.
Nah, sebenarnya salah satu yang kita rekomendasikan di program RBP itu di kawasan Kars gitu ya, untuk menjaga air. Bagaimana sebenarnya kan sederhananya orang jual karbon itu kan ini kami mampu menjaga lahan kami gitu ya. Kemudian kami sertifikasi, pemerintah membuat sertifikasi ini yang ini sekian, kan bisa dihitung ya secara ini. Ini yang kami jaga di wilayah Jogja. Nah, itu yang tercatat di NDC. Kita tuh 1,9 derajat kan yang mau kita turunkan gitu ya. Ambisi kita kan cukup besar ya di Indonesia. Nah, artinya sebenarnya kawasan Kars ini bisa dilihat, nah tadi ruang kebijakan ekosistem esensialnya, kemudian kawasan lindung guanya ini juga perlu kita perlu ada kebijakan yang mengatur bagaimana nanti mekanisme pemanfaatan gua, perlindungan gua gitu ya, sehingga dua sisi sebenarnya kalau dilihat dari nilai manfaat, wisata di Gunung Kidul itu Jogja itu pusatnya ada di Gunung Kidul. Nah, tinggal bagaimana itu dikembangkan gitu ya secara partisipatif gitu, dan itu akan lebih berdampak jangka panjang. Jadi memang butuh aturan lebih spesifik lagi untuk kawasan bentang alam Kars dan juga bentang alam gua yang khusus dari DIY sendiri gitu ya Mas ya, karena memang aturan yang ada ini ternyata belum mampu untuk melindungi kondisi yang ada di lapangan, terus juga pelibatan masyarakat lebih aktif agar mereka karena lebih menjaga bentang alamnya daripada industri yang membuka wisata di sana gitu ya. Iya, kita masih dalam perbincangan terkait dengan kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem goa pada JJLS di wilayah daerah Yogyakarta, terkait bagaimana JJLS tetap jalan bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga kondisi lingkungan kita ini tetap terjaga. Diperlukan juga aturan-aturan. Nah, Pak Tri Saktiana, terkait kemudian ke depan langkah lanjutannya setelah mungkin ada rekomendasi-rekomendasi, saran-saran dari para pihak terkait untuk kemudian lingkungannya harus dijaga. Ini nanti kemudian akan seperti apa lagi Pak yang dilakukan? Ya tentu setelah ada kajian, kita kemudian menelaah mana yang perlu ada aturan baru, mana yang sebenarnya itu aturannya sudah ada cuma tidak efektif. Oh ya, perlu diperbarui. Entah itu ada di DIY, ada di Bantul, ada di tingkat kabupaten Gunung Kidul, ataupun aturannya itu sebenarnya sudah ada di tingkat peraturan yang lebih tinggi, permen maupun undang-undang. Jangan sampai kita membuat perda, tapi ternyata permennya sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Nanti kan kalau dengan perda malah kalau ada yang keliru, hukumannya itu malah lebih ringan dibanding undang-undangnya. Itu kan perdanya tidak efektif dibanding peraturan. Nah, kita kaji juga. Kita kumpulkan, kita kompilasi permen-permen, kemudian undang-undangnya ada di tingkat atasnya ataupun perda-perda yang sudah ada, sehingga apa yang nanti barangkali Pak Amir bisa usulkan tentang perda pelindungan khas yang baru, tentang gua, tentang segala sesuatu untuk konservasi di Gunung Kidul, Bantul maupun di Sleman dan Gunung Kidul, itu benar-benar maktes gitu ya. Iya, jadi lebih seperti itu ya, mantap gitu ya. Jangan sampai buahnya aturan tapi sebenarnya nggak netes gitu ya, seperti itu. Ya, jadi lebih efektif lagi dari aturan-aturan yang ada, dioptimalkan pelaksanaannya gitu ya Pak ya, dicari mana yang masih kurang itu yang dilengkapi gitu ya Pak ya, biar realisasinya benar-benar bisa bermanfaat untuk pelindungan alam tadi. Dan kita sudah berada di perbincangan akhir kita, mungkin ke Mas Petra, masih ada saran yang mungkin diperlukan Pemda DIY untuk kemudian tetap melindungi kawasan Kars dan Goa di tengah pemanfaatan dari kawasan Kars di Gunung Sewu ini? Ya, saran kami gitu ya, dalam konteks kawasan Kars itu perlu melibatkan speleologi gitu dalam kajian-kajian, kemudian dalam perencanaan-perencanaan, karena speleologi ini ujung tombak dalam konteks pengelolaan kawasan Kars, karena yang tahu bagian bawah, karena tidak bisa melihat di atas itu belum tentu sama dengan apa yang ada di bawah. Nah, itu menjadi penting. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan perlindungan gitu ya, kita sudah mengorbankan, saya dulu terlibat gitu ya di dalam proses KBAK gitu, udah mengorbankan beberapa wilayah enclave
yang ternyata setelah dikaji ya itu justru wilayah tangkapan hujan utama kayak di Bedoyo gitu ya. Dan itu kan tarik ulur gitu ya, ini bisa ditambang atau tidak gitu. Nah di satu lagi gitu ya, ini sedang masif sekarang. Saya selalu menyampaikan tahun 2010 Cina itu menutup 675 pabrik semennya. Nah, mengincar Indonesia salah satunya. Nah, ini yang baru ada ini kan di daerah apa namanya Praci Mantoro gitu ya. Nah, ketika ada satu berdiri gitu, dia akan mensasar ke yang lainnya. Makanya konteks pengurangan luasan ini sebenarnya kalau saya udah dari zaman selalu jadi saksi ahli speologi di kasus-kasus ini pabrik semen gitu ya. Itu memang proyeksinya wilayah selatan itu menjadi target ke depan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena kita kurang semen, karena justru kita selalu kebanjiran semen gitu ya. Nah, ini yang patut diwaspadai, bagaimana DIY gitu ya bisa memproteksi kawasan karsnya, tapi lebih menguatkan di sektor pariwisatanya gitu ya. Sehingga apalagi dengan JJLS ini kan akses wisata itu sudah cukup mudah gitu ya. Nah, termasuk tadi konservasi di wilayah-wilayah atau menghutankan wilayah-wilayah. UGM itu kan juga cukup sukses ya membuat hutan wanagama gitu ya. Sebenarnya kita butuh memindahkan itu dan harus ada kebijakan yang bisa mengontrol itu. Jadi tetap harus ada aturan yang bisa menjaga gitu ya, agar jangan sampai kemudian eksploitasinya tetap jalan di kawasan tersebut. Pak Amir, mungkin ada saran-saran lebih lanjut terkait kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem gua pada JJLS di DIY? Ya, proses pembangunan fisik itu tidak bisa dinafikan. Ini sudah terlaksana, tinggal kita menjaga saja alam kita itu. Nanti tadi yang disebutkan Mas itu, salah satunya adalah bisa menambah wisata edukasi, wisata ilmiah yang melibatkan masyarakat. Tentu kami DPRD bersama pemerintah daerah yang hadir beliau, Pak Trisakti, tentu akan menerima masukan dari Mas Petra. Mungkin kita buat aturan, mungkin kaitan dengan penjagaan dan sebagainya. Mari kita jaga di ini menjadi taman surga bagi masyarakatnya, bagi wisatanya. Ya, salah satunya adalah menyiram, memupuk, termasuk merapikan. Gitu ya. Iya, menjaga biar kemudian tetap bisa dimanfaatkan, tapi tidak sampai merusak alam. Pak Tri, komitmennya lebih lanjut? Ya, kita perlu mendorong untuk literasi dan edukasi. Baik untuk masyarakat setempat, termasuk untuk jajaran birokrasi kita. Karena literasi dan edukasi itu juga memuaskan hasrat kita sebagai manusia yang utuh. Itu juga merupakan kenikmatan sendiri. Sebelum nanti kita melangkah ke hal-hal yang konkret, pembangunan yang lebih bermanfaat untuk termasuk Mbak, nasihat-nasihat para peninggalan leluhur kita itu perlu kita kaji. Banyak sekali yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Begitu. Di Sragen itu ada nama gunung apa, Pak? Kemukus. Loh, itu ada sejarahnya gitu loh. Kemukus itu mencari pesugihan. Di sana itu kalau dicari gasnya terbaik, garamnya terbaik, manuk kututnya saya terbaik loh itu. Itu namanya pesugihan. Itu kan sejak zaman dulu. Nah, pesugihan itu bahwa itu adalah potensi alam Indonesia, bukan yang lainnya gitu loh. Bukan pikiran-pikiran yang negatif gitu. Itu kan pesan-pesan para leluhur kita. Termasuk di daerah istimewa Yogyakarta ini yang kearifan lokal dari masa lalu gitu lah ya Pak ya, harus dipertahankan. Dikali lagi bagaimana menjaga alam itu tetap lestari, tapi tetap kita bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tentu Pak Amir, terima kasih banyak waktunya, terima kasih sharingnya Pak Trisaktiana dan juga Mas Petra, terima kasih banyak informasinya untuk kita semuanya. Semoga saja ini bagaimana perlindungan terhadap kawasan Kars dan juga kawasan bentang alam Goa di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kawasan jalur yang terkena JJLS ini, bisa mitigasinya lebih baik lagi, lebih luas lagi identifikasinya, diambil solusi terbaiknya agar kemudian pembangunan yang kita harapkan bisa menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat di kawasan selatan, mengatasi ketimpangan masalah, ketimpangan ekonomi dan juga ketimpangan sosial ini benar-benar bisa memberikan dampak positif dan tidak ada dampak negatif dari kerusakan lingkungan
lingkungan yang ditimbulkan. Terima kasih, demikian perbincangan kita dalam podcast persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY. Saya Rina Marianti mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri.